Share My Home Cook Recipe. Sekarang kita udah sampai ke the pista de resistance, komponen utamanya dari fancy dinner kita. Penasaran gak apa? Let's go! Oke, penasaran gak kita mau bikin apa? Drum roll. Thank you very much. Tada! Hari ini kita akan bikin lamb shoulder. Lamb itu agak beda sedikit dari kambing. Biasanya dagingnya itu jauh lebih lembut dan baunya itu nggak se-amis atau nggak se-gamey ya daging kambing. So kita akan roasting lamb shouldernya ini, tapi sebelum roasting kita akan proses untuk searing dan kita bumbuin sebelum akhirnya masuk ke oven. Oke, let's start. Ini lambnya udah aku trimming di bagian luarnya supaya fatnya sedikit berkurang. Saat kalian roasting atau manggang makanan atau manggang daging, itu dibutuhkan fat, natural fat ya. Seperti yang kita lihat di sini, warna putihnya ini adalah lemak atau fat. Ini yang akan memberi rasa dan juga kayak memastikan dagingnya itu nggak terlalu kering saat di oven. Memanggang sesuatu itu menyebabkan apa yang kalian panggang, bahan utamanya itu jadi kering ya. Jadi kita butuh lemak atau we need fat. Jadi supaya tetap moist. Bahan-bahan untuk bikin lamb roast ini selain ada lamb shoulder, di sini aku punya lemon dan lamb itu pasti temennya adalah rosemary. Jadi rosemary itu cocok banget sama protein-protein yang memang baunya kuat ya, seperti lamb atau sama ayam juga cocok. Tapi kurang cocok sama seafood karena nanti aromanya itu sendiri terlalu mendominasi. Terus di sini ada Sunkist orange, ini akan nanti kita pakai untuk bikin sausnya. Terus di sini ada 2 garlic, salt and pepper itu udah pasti. Terus kemudian di sini aku ada honey mustard. Honey mustard ini seperti mustard tapi karena ada honey-nya atau ada madunya, jadi lebih manis. Honey mustardnya ini selain membantu untuk bumbu-bumbunya nempel di lambnya, ini akan memberikan kayak crust lapisan yang crunchy gitu saat nanti dipanggang. Dan karena ini ada honey-nya, jadi akan memberikan kayak rasa manisnya yang akan ngebalance kandungan lemon yang kita pakai di lambnya. Oke, dan akan ngurangin si aroma bau amis lambnya itu sendiri. First, sebelum kita akan menggunakan ini untuk lamb, kita mau cuma potong, kita akan bikin apa yang kita sebut roasted garlic. Kita akan potong atasnya aja. Who is your favorite band? Let me know in the comment section. Kalau lagi masak kayak gini, biasanya aku suka dengerin band-band yang slow. Ya, contohnya Kelompok Penerbang Roket mungkin. That's not slow. But I like them. Oke, kita potong garlicnya. Jadi cuma potong atasnya aja. Jadi sambil kita roasting lambnya, nanti ini garlicnya juga ikut ke roast. Ya, like this. That's all you need to do. We move on ke lambnya. Lamb yang aku pakai di sini itu lamb yang utuh yang aku biarin di sini masih ada bone in ya, nggak boneless. Ini bone-nya masih ada. Don't worry. Kalau kalian masak daging-dagingan yang masih ada tulangnya, itu akan memberi rasa yang flavor yang ekstra. Kita akan dry dulu. Oke, ini fat yang aku trim kemarin, jangan dibuang. Fat-fat dari lamb atau dari beef atau dari ayam itu kalian bisa pakai untuk masak menu-menu lain. Nah, kita akan kasih lemon. Saat kalian roasting, baik itu lamb ataupun ayam, penggunaan lemon atau asid dan asam di sini adalah supaya membantu untuk kulitnya itu supaya jadi lebih crispy. Yang kita inginkan adalah eksterior bagian sininya itu crispy. Ini adalah resep yang diberikan sama mertuaku. So mertuaku is originally from Russia. Yeah, she's very stern. Terus udah gitu gosok-gosok, rub. Terus kita akan rub si saltnya juga. Kita akan benar-benar gosok karena this way kita akan dapat crust dari si lambnya. Sekarang kita akan kasih mustard sedikit, terus kita akan sear. Sear itu adalah proses dimana kita memasak dagingnya di pan yang panas. Fungsinya adalah supaya saat kita masak, kita searing itu, bagian luarnya itu matang. Jadi juice yang di dalamnya itu nggak akan melebar atau escape atau lari kemana-mana saat di roasting. Jadi saat kita udah selesai di roasting,
kita punya produk atau kita punya masakan yang juicy gitu loh, jadi masih lembab. So this is what you do. Kalau kalian mau tambahin herb-herb yang lain, boleh banget. Resep ini adalah request salah satu temen aku, Gugi di Bandung. This one is for you. Karena waktu itu aku pernah undang dia waktu baru jadi pengantin baru untuk dinner di Bali. Dia sama istrinya, terus dari sejak itu dia nanya terus sama aku gimana sih cara masak lemnya. So Gugi, this one is for you. Okay, just a little bit of oil. Fat side down, jadi yang bagian lemaknya itu yang paling banyak dagingnya di bawah. Itu adalah suara yang kita cari, sizzling noises. Pastiin api kalian ada di medium and high, medium or high, jadi benar-benar api besar. Press it, don't be nice to it, be mean, get in there. Kalau udah ada keras kayak gini, udah browning, kita mau balikin. Jangan khawatir kalau ini terlalu coklat karena ini adalah caramelize dari mustard yang kita pakai tadi. This is not burnt, this is flavor. Oke, kalau lem kita udah kesir dan kalian bisa lihat di sini udah ada browning, udah ada the searing mark. Ya, kita akan tusuk-tusuk sedikit kayak gini. 2, 3. Nggak usah terlalu dalam. Kita akan masukin rosemary-nya ke lubang-lubang yang kita tusuk-tusuk ini. Jadi saat dimasak nanti si lemnya akan ada aroma rosemary yang nyampe meresap ke dalam lemnya. This is my husband favorite food, the louse lamb. Lubang-lubangnya ini selain akan infuse aroma dari rosemary, ini juga akan jadi kayak airflow, jadi saat dilobangin kayak panasnya itu akan masuk ke dalam. Oke. Sekarang sebelum kita masukin ke oven, spray a little bit with olive oil. Now, hati-hati pindahin karena pan aku nggak bisa masuk ke oven. Oke. Terus rosemary. Oke, lem kita udah siap masuk ke oven 45 menit kalau kalian suka lemnya medium rare. Kalau kalian mau lemnya well done, mungkin bisa sekitar 50-60 menit tergantung dari oven kalian. Saat kalian roasting lamb, oven aku ada di sekitar 220 derajat Celcius. Oke, so let's go in. Oke guys, untuk 15 menit pertama supaya lemnya matang dari dalam, kita akan cover menggunakan foil. Foil itu saat kalian roasting makanan itu akan men-stop ya, atau akan memperlambat proses browning yang di atasnya atau proses matang, dan itu akan steaming, jadi dia akan dimasak di dalam. Oke, pasang di alarm di 15 menit pertama. See you in 15 minutes. Listen to that noise. Itu suara yang kita cari saat kita masak lamb. Kalau mau ngecek matang atau enggak, juice-nya udah clear, berarti tandanya udah cukup matang. Kita resting sebentar.
kita akan bikin gravy-nya. Lamb-nya udah jadi, kita sekarang resting aja sebentar, terus kita akan bikin gravy-nya. Kita akan pakai the Sunkist orange, kita akan pakai rinnya atau kulitnya. Jadi kalau kalian masak menggunakan citrus atau menggunakan jeruk-jerukan, itu rasanya memang asamnya itu ada di jusnya di dalam, tapi aromanya itu ada di kulitnya atau di rinnya. So, that smell absolutely amazing. Kemudian kita akan pakai half juice-nya. Jadi orange sama daging-daging merah seperti lamb yang baunya agak kuat itu cocok banget. Lamb atau bebek, duck, it goes very well together. So kita akan pakai mungkin setengahnya aja dulu jusnya. Kalau kurang kita akan pakai setengahnya lagi. Oke. Tadi pan yang kita pakai untuk searing aku biarin karena di situ ada lemaknya, dan kita akan pakai lemak-lemaknya sisa-sisanya sama jusnya itu untuk jadi gravy atau jadi sausnya. Oke, so let's do it. Oke, to start your gravy, pertama kita akan bikin roux dulu menggunakan natural fatnya. Kita masukin tepung. Tepungnya sekitar 3-4 sendok makan. Kita akan gosok-gosok. Nah, jus-jusnya ini bukan kotor ya guys, justru ini rasa ya, this is flavor. Jadi kita akan ngambil dari pan yang tadi kita pakai untuk masak si lamb-nya. Kalau roux-nya udah kebentuk kayak gini ya, baru kita akan deglazing. Nah, this is what deglaze is all about. Kita kasih satu orange juice-nya, deglaze, gosok-gosok pokoknya sampai bawahnya ini keangkat. Jadi kalau panci atau pan kalian kotor bawahnya, jangan digosok pakai sabut besi, tapi kalian langsung ambil air, bubbling, terus ya kayak gini deh, dia akan copot sendiri. Bisa kita lihat ya, sekarang roux-nya berubah warna dan gravy-nya mulai kelihatan. And that is exactly what we want. Oke, dari sini kita akan pindahin ke pan yang tadi kita pakai buat searing. Maxi, can you give me the balloon whisk, please? Thank you. So, jadi di sini sama sekali nggak ada dairy ya guys. Jadi benar-benar kita cuman menggunakan roux, campuran dari oilnya sama tepung. There you go, perfect. Keep going. Oke guys, ini komponen terakhir kita, lamb roast, favorit my family banget, favorit keluarga aku banget, anak-anak sama suami seneng banget. Kalau kalian nggak bisa dapat lamb, bisa juga menggunakan kambing, goat, atau daging merah yang lainnya. I hope you like this recipe for today. Like, comment, and share. Don't forget to subscribe, and I will see you di resep al dente berikutnya. See you guys! Cheers!